Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, ketensiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, ketensiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, ketensiatif psikosomatis dengan topik rasa cemas, takut sudah menghilang, tapi badan masih lemah. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah rasa cemas, takut ya sudah menghilang, tapi badan masih merasa lemah ya. Nah teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, ketensiatif psikosomatis ya, yang disebabkan oleh multifaktor, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat ya, dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, ketensiatif psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah khusus pada season kali ini ya, saya berbagi dengan topik ini, yaitu cemas, takut itu sudah menghilang lah, kita sudah berani ya, tetapi badan masih merasa lemah ya, masih sering lemes, masih mudah capek, tidak bertenaga, bahkan sensasi juga, sensasi secara fisik kadang itu masih ada ya. Nah untuk itu saya sharingkan kepada teman-teman ya, buat teman-teman yang masih mengalami hal semacam ini ya, tolong ikuti pembahasannya sampai dengan selesai ya, supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, akhirnya pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, ketensiatif psikosomatis menjadi semakin lengkap ya, atau menjadi semakin komplit. Nah dengan komplitnya pemahaman itu, maka akan mempermudah kita untuk keluar dari jeratan asam lambung, ketensiatif psikosomatis hingga sembuh total. Nah baik teman-teman ya, kembali kepada topik. Jadi ketika kita masih merasakan kadang ada rasa yang tidak nyaman di badan ya, atau kita artinya badan kita masih merasa lemah ya, itu pandang sebagai suatu kewajaran ya, dan pasti itu nanti juga akan pulih ya, akan menjadi semakin membaik ketika kita memang kecemasan kita sudah menghilang, ketakutan kita sudah menghilang. Karena dengan kecemasan, ketakutan kita sudah menghilang, kita akan lebih mudah untuk berpikir secara positif. Tetapi yang terjadi kadang kita memang sudah merasakan ya, sudah merasakan saya sudah tidak cemas lagi, saya sudah tidak takut lagi, bahkan rasa-rasa kecemasan, ketakutan yang berlebih itu sebenarnya sudah menghilang ya. Tetapi yaitu kenapa badan itu masih merasa lemah ya, masih merasa lemah, masih mudah capek dan lain sebagainya ya. Nah itu memang ada beberapa hal yang perlu kita cermati teman-teman ya, perlu kita cermati sehingga nanti kita bisa betul-betul total ya, istilahnya total secara fisik maupun secara psikis atau secara mental itu akan membaik gitu loh. Karena apa? Karena penderitaan asam lambung, ketensiatif psikosomatis itu memang ada dua hal ya. Jadi yang pertama kita menderita secara fisik, sensasi fisik ya, contohnya rasa-rasa
tidak nyaman di dalam tubuh kita ya, tetapi juga secara mental itu juga kita terganggu juga. Contohnya kita menjadi memiliki kecemasan berlebih atau anxiety disorder ya, memiliki rasa takut, rasa was-was ya, rasa khawatir tentang dirinya ya, tentang dirinya sendiri, mengkhawatirkan tentang kondisi kesehatan kita. Nah, yang sebenarnya kadang sudah membaik, tetapi karena rasa-rasa itu masih melekat, nah sehingga kita yaitu rasa cemas, takut itu kadang menjadi melekat. Bahkan kita sering menjadi berpikirnya juga negatif ya, jangan-jangan terkena penyakit berat, jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan mendekati kematian dan seterusnya, sehingga kita terkena psikosomatik ya, ketika pikiran kita menjadi sering berpetualang ya atau mengembara ke hal-hal yang negatif, apalagi mengenang masa lalu yang penuh dengan trauma ya, dan juga mengenang masa datang yang penuh dengan kecemasan. Nah, disitulah ya psikosomatik itu juga akan melekat. Nah, tetapi ketika kita sudah menyadari ya bahwa ini semua adalah ilusi dari pikiran, ini semuanya adalah halusinasi dari pikiran, kadang kita seperti ditakut-takuti oleh pikiran kita sendiri ya. Nah, ketika itu sudah kita temukan, kadang ini bisa terlepas rasa cemas yang berlebihan, ketakutan berlebihan itu kadang sudah menghilang ya. Tetapi efeknya yaitu sering badan masih merasa lemah. Yaitu pengalaman saya juga seperti itu ya. Itu maka dari itu ini saya sharingkan ya. Dan ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia ya, di kolom komentarnya itu juga banyak yang menanyakan hal ini. Nah, ini mudah-mudahan bisa membantu kita semua yang masih mengalami hal-hal seperti ini. Nah, yang perlu kita telaah sebenarnya ya, yang pertama bahwa keberanian itu sudah tumbuh ya, kita sudah punya semangat ya, kita sudah bersiap untuk bangkit ya. Nah, itu sudah bagus ya, bahkan sudah tidak cemas lagi ya, sudah tidak takut lagi. Nah, artinya kita sudah berani apa saja. Contohnya yang dulu kita berjalan saja kadang masih sempoyongan, akhirnya menjadi takut ya, sekarang sudah berani berjalan, bahkan sudah merasakan jalannya juga stabil, seimbang ya. Tetapi untuk jauh kadang itu masih gemeteran. Ini kan suatu fenomena yang memang harus kita cermati juga ya. Nah, sudah berani bepergian ya. Dulu ketika bepergian inginnya cepat pulang ya, kok nggak pulang-pulang ya. Rasa nyamannya itu hanya di rumah ya. Jadi nggak punya keberanian di luar rumah. Nah, ini kadang kita sudah berani bepergian ya, walaupun mungkin masih butuh teman ya, untuk sendirian kadang masih kurang percaya diri ya. Nah, ini adalah proses teman-teman ya. Termasuk kita sudah berani beraktivitas ya, berani beraktivitas apa saja sesuai dengan istilahnya profesi kita ya. Kita sudah mulai masuk kerja lagi ya, walaupun yaitu kadang masih ada sensasi-sensasi yang muncul, khususnya sensasi fisik ya. Nah, disinilah yang akan kita bahas ya. Ini itu sadari saja. Jadi ketika istilahnya rasa cemas, rasa takut itu sudah menghilang, ini sebenarnya satu langkah sudah membaik ya. Ini yang perlu kita syukuri, itu seperti itu. Artinya secara psikis ini sudah positif lah, sudah membaik itu. Nah, ini yang perlu kita syukuri ya. Tetapi jangan sampai nanti kita istilahnya karena terganggu fisik ini belum begitu fit atau masih lemah, kemudian muncul kembali sensasi-sensasi psikis seperti cemas takut ya. Maka yaitu caranya memang harus kita sadari, kita syukuri perkembangan apa yang sudah kita dapatkan ya. Contohnya dalam hal ini adalah perkembangan rasa takut, rasa cemas sudah membaik. Dan ini sudah satu poin ya, psikis ya atau kejiwaan kita berarti sudah membaik gitu. Nah, kemudian hal yang kedua yang perlu kita cermati adalah badan masih lemah ya. Badan masih lemah, contohnya gerak sedikit saja capek ya itu. Nah, itu juga sebenarnya wajar ya. Dulu ketika kita masih di posisi yang terendah, ngomong seperti ini aja rasanya
sangat capek ya, sangat ngos-ngosan sampai waktu di titik terendah saya itu kalau bersuara itu lirih teman-teman ya, suaranya lirih gini. Karena apa ya, itu buat ngomong saja rasanya males, karena kalau ngomongnya agak powernya kuat ya, nah itu rasanya juga capek. Nah, tetapi ini sebenarnya sudah berubah ketika mudah capek ketika kita melakukan aktivitas bergerak. Itu sebenarnya wajar ya, orang yang istilahnya tidak mengalami penderitaan ini pun ya, ketika beraktivitas dengan jam terbang yang tinggi ya itu juga merasa capek kok ya gitu. Nah, maka dari itu ya kita sadari saja bahwa ini adalah proses ya, ketika masih merasa lemah fisik kita, contohnya masih mudah capek, itu tidak apa-apa, ikuti saja prosesnya. Nanti ada tip-tipnya bagaimana untuk menguatkan supaya kita menjadi lebih cepat, energik, powerful, itu seperti itu ya. Nah, kemudian kadang kita merasa fisiknya lemah ya, begitu kita aktivitas sedikit kita sudah merasa ngos-ngosan ya, berkeringat ya, itu seperti itu ya. Padahal dulunya waktu sedang posisi terpuruk kadang kan susah keluar keringat. Nah, kalau di fase pemulihan ini sudah agak membaik, kadang kita terlalu mudah keluar keringat ya. Nah, akhirnya gerak sedikit ya itu sudah ngos-ngosan, kemudian seperti tenaga seperti habis ya, seperti habis sehingga kita agak merasa lemes. Kadang dibuat berdiri saja seperti gemeteran, kayak nggak kuat ya, nggak kuat, lama-lama pengennya duduk. Walaupun kalau sudah duduk lama juga kadang ada sensasi rasa yang tidak nyaman, pengennya berdiri. Nah, itulah ya, jadi memang fisik juga perlu adaptasi, perlu dilatih ya, karena dari istilahnya masa lalu kita ya, yang senangnya hanya tiduran, hanya duduk-duduk, itu kan gerakannya seperti sangat pasif ya. Nah, untuk bergerak istilahnya seperti aktivitas normal itu kan gerakan yang multi ya. Nah, ketika kita lakukan dengan itu, nah kadang yaitu penyesuaian tubuh itu seperti itu. Kadang kita masih merasa ngos-ngosan, masih seperti tidak bertenaga, mudah capek ya, bahkan gemeteran. Itu sebenarnya wajar ya. Jadi nggak usah istilahnya dipikir ya, nggak usah dipikir terlalu berlebihan ya, supaya psikis kita tetap normal, tetap berjalan. Karena nanti kalau dipicu seperti itu, kemudian kita berpikirnya berlebihan ya, nanti kecemasan, ketakutan itu akan muncul kembali ya, itu atau anxiety dan psikosomatiknya itu akan melekat terus. Nah, maka dari itu boleh kita berpikir, tapi sewajarnya saja, sewajarnya saja, dan istilahnya kita harus bisa berpikir secara istilahnya ya, berpikir secara wajar lah, secara wajar. Jadi katakanlah kita keluar rumah, kita beraktivitas kok masih mudah capek, masih ngos-ngosan, kemudian mungkin merasa gemeteran, itu pandang saja, itu wajar ya. Jadi kita jangan apa-apa itu mencari kambing hitam, wah ini gara-gara asam lambung dan seperti itu, jangan seperti itu ya. Jadi usahakan kita berpikir wajar ya, maklum saja karena kita masih istilahnya belajar, masih berlatih, masih di masa fase pemulihan. Itu memang prosesnya seperti itu ya, Pak. Jadi tidak ada yang ibaratnya kita hari ini istilahnya menerapkan metode atau solusi ya, kemudian langsung ya, itu di pengalaman saya tidak ada. Jadi semuanya butuh proses, butuh waktu ya. Nah, itu yang harus kita tempuh dengan kesabaran, itu seperti itu teman-teman. Tetapi pasti nanti akan membaik. Yang penting kita punya komitmen, punya semangat ya, punya konsistensi yang kita terapkan di dalam diri kita. Itu seperti itu. Jadi bagaikan tanaman, ketika tanaman itu mungkin awalnya kurang air atau bagaimana, kan akhirnya layu ya. Ketika layu kemudian kita sirami lagi, kita rawat dengan baik, nanti akan tumbuh dengan baik lagi, bahkan akan menjadi semakin subur, kan seperti itu ya itu. Nah, sekarang yang terpenting bagaimana solusinya untuk mengatasi hal ini ketika teman-teman ya sudah merasakan bahwa secara psikis
saya sudah berani ya, berani apa saja, saya sudah tidak takut ya, tetapi kok badan masih seperti belum mengimbangi, yaitu dengan bukti masih merasa mudah capek, masih sering ngos-ngosan ya, masih tidak bertenaga, bahkan kadang gemeteran, kadang juga sedikit masih ada keliengan. Nah, itu ya, ketika masih seperti itu, solusinya seperti ini teman-teman. Yang pertama ya, jangan banyak duduk ya, jangan banyak duduk, tapi lebih banyak bergerak. Nah, bergerak apa saja? Mungkin kita hanya berdiri, mungkin kita hanya kita berjalan ya, mungkin kita sambil melakukan apa, pokoknya usahakan jangan banyak posisi duduk ya. Karena apa? Posisi duduk ini sirkulasi ini ya, istilahnya dari pernafasan, kemudian dari mungkin gerakan jantung, termasuk juga dari pencernaan, ini seperti agak kurang lepas ya, kurang lepas. Maka dari itu ya kita akan mudah menjadi rasa-rasanya itu menjadi tidak nyaman, bahkan mudah terjadi GERD karena kita juga posisinya sering duduk. Kecenderungan orang duduk itu membungkuk begini ya, enaknya gitu. Untuk duduk tegak seperti ini kadang juga harus disadari, kalau kita nggak sadar tahu-tahu sudah membungkuk begini. Nah itu, nah padahal di dalam penderitaan ini asam lambung dan GERD terutama ya, itu harus lebih banyak tegak posisinya. Nah maka yang paling aman pokoknya jangan banyak duduk, tapi usahakan lebih banyak bergerak, berdiri, terus mungkin jalan, mungkin apa. Nah itu lebih bagus ya. Karena apa? Karena ini juga sebagai latihan terhadap tubuh kita supaya menjadi lebih energik teman-teman, menjadi lebih energik, sirkulasi seperti pencernaan, sirkulasi darah, sirkulasi oksigen ini supaya menjadi lebih lancar ya. Tetapi kalau kita duduk itu ya itu jadinya kadang sensasi fisik datang ya. Nah itu seperti itu, terutama yang duduknya berlama-lama ya, berlama-lama seperti itu. Maka usahakan itu banyak gerak saja ya. Itu yang pertama ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, usahakan makan minum cukup ya, makan minum cukup. Karena apa? Untuk menguatkan fisik ya, yang masih merasa fisiknya kadang lemah ya. Nah itu memang nutrisi harus cukup ya. Nah nutrisi itu didapat dari makanan dan minuman. Maka usahakan ya makan minum cukup. itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, selain makan minum cukup itu bolehlah ditambah dengan suplemen ya. Suplemen misalkan kalau saya itu pakainya madu ya dulu ya. Hanya madu itu saja hanya 1 sendok satu hari ya, tapi usahakan yang madu murni itu. Jadi itu sebagai gantinya suplemen, saya anggap sebagai suplemen madu. Kemudian kalau misalkan vitamin, saya pernah dulu mengkonsumsi vitamin B kompleks ya, walaupun tidak lama ya itu. Nah saya beli 1 botol itu saja tidak habis ya, tapi saya pernah mencoba itu. Itu alhamdulillah juga menjadi semakin membaik ya. Akhirnya psikis juga membaik, kemudian fisik juga semakin energik. Tapi memang butuh proses, itu yang perlu kita sadari. Nah kemudian yang keempat, berusaha lakukan aktivitas normal ya. Ya saya sangat cocok ya dengan teman-teman yang sebenarnya masih ada sensasi, entah itu sensasi fisik maupun psikis, tetapi mencoba ya memaksakan diri untuk beraktivitas. Itu sangat bagus teman-teman ya. Memang caranya kita harus sedikit memaksa diri kita. Karena apa? Karena yang namanya apalagi kecemasan masih melekat ya, ketakutan masih melekat, kalau tidak dicoba seperti itu ya, yaitu menjadi semakin lama melekatnya. Tetapi sembuhnya bisa dengan dilatih terus, contohnya sedikit dipaksa, contohnya untuk beraktivitas normal. Walaupun mungkin di tengah aktivitas kita tidak bisa maksimal ya, karena kita masih kadang mudah capek ya wajarlah kita
tidak usah punya target ya, begitu merasa lelah ya istirahat dulu, kayak gitu aja. Tetapi pokoknya kita harus latih terus ya. Semakin kita bisa melaksanakan aktivitas normal, nanti kesembuhan makin cepat teman-teman ya, makin cepat. Karena apa? Nanti kita akan terbiasa dengan aktivitas itu, dan kemudian secara pikiran akan menyimpulkan ternyata tidak apa-apa kok, ternyata saya bisa kok seperti itu, saya nggak takut kok. Nah seperti itu ya, akhirnya berhasil ketika sudah melampaui fase-fase seperti itu. Jadi lakukan beraktivitas normal ini juga selain melatih fisik ya, menjadi semakin kuat fisiknya, secara mental juga menjadi semakin kuat. Itu seperti itu. Nah itu yang keempat. Kemudian yang kelima, untuk menghilangkan ya, atau untuk menumbuhkan supaya fisik kita juga semakin membaik ya. Nah ini rajin keluar rumah ya, rajin keluar rumah, bersahabat dengan alam. Nah ini juga tujuannya supaya mengurangi kita tidak banyak duduk ya. Kalau di rumah kecenderungannya pasti kita duduk kalau nggak tiduran ya. Nah maka dari itu usahakan rajin keluar rumah ya. Kalau keluar rumah bersahabat dengan alam, ini otomatis kita akan banyak berjalan. Kita banyak berjalan, kemudian indera kita juga menikmati pemandangan-pemandangan ya. Bisa mungkin kita jalan-jalan ke hutan, ke sawah, ke gunung ya, mungkin ke sungai, ke pantai dan seterusnya, dan semuanya itu memberikan energi positif kepada kita. Itu. Nah, kemudian yang keenam, lakukan hobi teman-teman. Lakukan hobi ini tujuannya adalah untuk supaya kita bisa merasa kebahagiaan. Nah, yang terakhir itu banyak melakukan meditasi dan afirmasi. Itu. Nah baik ya teman-teman, intinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.